hidup penuh kasih cinta. Berkebinekaan doa, hormat saling bertepuk tangan, gotong royong bantu bersama, satu nusa satu bangsa. Pelajar Pancasila, mandiri berdiri tegak. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang hari ini dapat mengikuti pemahaman dan penerapan pengalaman. Perkenalkan, nama saya Epi Ariati SPDSG, CGP Angkatan 11 Kota Palembang, instansi SD Negeri 150 Kota Palembang. Hari ini Bapak Jokowi, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat ibu-ibu SD 150 Palembang, pujian syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kita selalu lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa beliau kita saat ini dalam Islam dan beriman. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir di ruangan ini, terkhusus kepada Ibu Fatur Rosida dan Ibu Epi Fiansi yang akan memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 150 Palembang ini. Kami sangat mempercayai sekali bahwa ya di sekolah kita ini ya hal-hal yang membuli itu semacam sudah menjadi budaya. Ya, kekerasan mungkin kemungkinan juga kita menerapkan bentuk hukuman kepada anak-anak kita, dan di sini mungkin nanti Ibu Erianti dan Ibu Fatur Rosida akan menyebarluaskan ide-ide berbagai gagasan untuk kebaikan di sekolah kita bersama. Barangkali ya, apa yang dipaparkan oleh beliau nanti mungkin dapat menginspirasi kita semua, dan untuk yang lainnya mungkin bisa mengikuti ya beliau ini ya, dalam calon guru penggerak ya. Barangkali ini saja yang ya. Satu lagi yang maaf ya, ini ada pesan dari kepala sekolah bahwa beliau tidak bisa datang, jadi dia mewakili kepada saya. Begitu saja, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti ya dapat bermanfaat kita demi ya untuk kemajuan di sekolah kita bersama dalam hal menerapkan disiplin positif terhadap sekolah kita. Demikian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan
dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah kasih sayang dan rasa yang akan diterima oleh kebutuhan dasar manusia. Sedangkan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu adalah penguasaan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya adalah kebebasan dari kebutuhan dasar manusia. Sedangkan kesenangan adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Untuk identitas gagal dan identitas sukses, itu kita bisa melihat dari lingkungan dan konsekuensi serta penerapan restitusi yang kita terapkan kepada murid. Jadi kita harus selalu melihat dulu apa yang mereka lakukan, kita sebagai penghukum, kita sebagai manajer, atau kita sebagai pemantau. Jadi dari identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi anak merasa hukumannya sesuatu yang akan terjadi. Misalnya terlambat datang ke sekolah, anak disuruh berdiri di depan lapangan. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Mereka harus berdiri tegak hormat di depan tiang bendera. Sedangkan restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Mereka tidak punya pilihan. Jadi kita sebagai penghukum, sedangkan tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, dia akan merasa dirinya di dalam hatinya selalu berpikir, aku pernah dihukum nih. Jadi mereka merasa takut bukan karena kesadaran mereka sendiri, tapi takut karena sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi anak merasa hukumannya sesuatu yang akan terjadi. Misalnya terlambat datang ke sekolah, anak disuruh berdiri di depan lapangan. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Mereka harus berdiri tegak hormat di depan tiang bendera. Sedangkan restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Mereka tidak punya pilihan. Jadi kita sebagai penghukum, sedangkan tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, dia akan merasa dirinya di dalam hatinya selalu berpikir, aku pernah dihukum nih. Jadi mereka merasa takut bukan karena kesadaran mereka sendiri, tapi takut karena dihukum. Sedangkan konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, dia selalu teringat terus menguatkan untuk murid. Anak dalam jangka waktu panjang, dia akan selalu berpikir bukan hanya dalam 1-2 hari atau dalam 1 minggu, 1 bulan, tapi dia akan selalu mengingat kejadian itu. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi bukan hukuman yang kita terapkan kepada anak, melainkan disiplin yang kita kuatkan. Kalau hukuman, mereka akan merasa tersakiti. Kalau disiplin kita terapkan, mereka akan ada tumbuh rasa sadar di dalam dirinya. Oh, bahwa saya salah. Oh, bahwa apa yang saya lakukan ini tidak benar. Jadi bukan hukuman yang kita berikan kepada anak, melainkan kita kuatkan disiplin di dalam diri anak tersebut. Kita pilih antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kan kita omongkan kalau hukuman tadi yang asik ya, konsekuensi itu rencana. Oke, di sini kenapa nomor 5 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali jangan terlambat 10 menit untuk mapel PJK. Kita garis bawahi di situ ada tulisan mapel PJK. Jadi dia sesuaikan dengan ininya kan, karena dia konsekuensi dia karena ini pembelajaran PJK kan, pembelajaran PJK. Jadi Bapak
konsekuensi sudah terencana, artinya udah disepakati dari awal kan. Jadi kalau misalnya datang terlambat, artinya mereka itu konsekuensinya yaitu lari lapangan misalnya 2 kali itu. Jadi kenapa konsekuensi ya karena sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya oleh guru PJOK. Itu dari saya, terima kasih. Motivasi perilaku manusia itu ada 5, yaitu untuk menghindari hukuman. Ada 3. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dalam motivasi ekstrinsik itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi manusia itu ditimbul karena ingin menghindari hukuman. Saya tidak mau ikut, nanti saya dihukum, takut nanti saya salah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ada juga motivasi yang ingin mendapatkan imbalan. Aku pengen ikut, pasti besok ibu gurunya kasih uang. Contoh aja anak-anak kelas saya, nak tolong nak bawakan buku ibu ke perpustakaan ya. Dia berpikir 2. Motivasinya dia itu apa? Untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Dan motivasi intrinsik adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Dia bangga, aku sudah bantu ibu Evi gitu. Sudah bantu ibu Evi membawakan bukunya ke perpustakaan. Jadi motivasi anak itu akan timbul pada dirinya. Selanjutnya boleh sih? Menurut pemahaman saya, kalau yang saya jawab tadi 128 yang besar ada ya sebenarnya. Kalau lihat di 16 ke 06 bedanya 10. 68 ke 88 itu bedanya 20. Iya. Terus di ujung tadi 98. Harusnya bedanya 30. Jadi 98 kurang 30 itu masih 68. Ya, antara 68 kalau ke 128 agak kebesaran itu. Ya, mungkin 68, tapi sama itu 68 ya. Itu menurut pemahaman saya. 87. Baiklah, saya akan menjelaskan. Adi yang terlambat hadir di sekolah, penghukum, nada suaranya tinggi. Kita sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh kita melotot, matanya mau marah, kan? Jari menunjuk kayak gini. Sedangkan terlambat lagi ya. Nih misal saya kasih contoh nih. Minta tolong sama Bu Desi aja deh. Maaf ya Bu Desi. Bu Desi mau dihukum. Iya. Jadi saya adalah sebagai penghukum, sedangkan Ibu Desi adalah sebagai murid saya, Adi. Karena saya sebagai penghukum, jadi saya marah dengan mata melotot, nunjuk-nunjuk, dengan nada yang tekanannya tinggi. Saya beri kasih contoh aja ya. Terlambat lagi ya. Selalu datang terlambat. Kapan terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah kasih sayang dan rasa yang akan diterima oleh kebutuhan dasar manusia. Sedangkan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu adalah penguasaan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya adalah kebebasan dari kebutuhan dasar manusia. Sedangkan kesenangan adalah bermain, humor, antusiasme. Kalau lihat di 16 ke 06 bedanya 10.
28 kurang 30 itu hasil 68. Ya, antara 68 kalau ke 120 agak kebesaran itu. Ya, mungkin 68, tapi sama itu 68 ya. Itu menurut pemahaman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Adi yang terlambat hadir di sekolah, penghukum, nada suaranya tinggi. Kita sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh kita melotot, matanya mau marah, kan? Jari menunjuk kayak gini. Sedangkan terlambat lagi ya. Nih misal saya kasih contoh nih. Minta tolong sama Bu Desi aja deh. Maaf ya Bu Desi. Bu Desi mau dihukum. Iya. Jadi saya adalah sebagai penghukum, sedangkan si Bu Desi adalah sebagai murid saya, Adi. Karena saya sebagai penghukum, jadi saya marah dengan mata melotot, nunjuk-nunjuk, dengan nada yang tekanannya tinggi. Saya beri kasih contoh aja ya. Terlambat lagi ya. Selalu datang terlambat. Kapan kamu tidak datang terlambat lagi? Bagaimana perasaan Bu Guru, perasaan Ibu, ya? Kalau bicara seperti itu kepada murid yang terlambat, kira-kira bagaimana? Karena Ibu Desi itu selalu datang terlambat. Adi datang terlambat terus. Saya kena marah berarti saya sedih, takut karena melihatnya tadi melotot, kemudian nunjuk-nunjuk. Jadi saya takut, nunjuk, jadi sedih, takut karena ada tinggi di hati kan, jadi takut. Ya, mungkin itu sebagai contoh, sebagai kita sebagai penghukum. Jadi anak itu belum apa-apa dia sudah merasa takut. Belum ketemu ibu gurunya, belum ketemu di depan pagar pun dia merasa sudah takut, tapi dia pengen mau tetap ke sekolah. Jadi itu apa ya? Belum apa-apa anaknya sudah merasa, wah saya takut nih nanti kena marah Bu Edi karena saya datang terlambat terus nih. Gitu kan? Jadi kemungkinan murid itu akan merasa dendam kepada gurunya. Juga bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu akan apa ya? Mencari ulah di dalam kelas. Dia bisa coret-coret di bangku kelas, dia bisa repot di dalam kelas, tidak fokus dalam belajar, mondar-mandir, bolak-balik, dekat-dekat ke permisi bu mau ke kamar mandi karena dia merasa sudah tidak nyaman. Karena saya tadi sebagai penghukum untuk si Adi tadi, untuk si anak tadi. Lanjut Bu Desi. Maaf Bu Desi. Pembuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Jadi bagaimana perasaan Adi saat itu? Membuat merasa bersalah. Dia selalu merasa bersalah. Anak itu akan selalu merasa bersalah. Berarti saya tidak akan pernah merasa benar di hadapan Ibu Evi. Saya akan selalu merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, merasa selalu kecewa. Murid tidak akan merasa menjadi orang yang baik. Dia akan merasa menjadi anak yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, tidak sanggup membahagiakan orang tuanya. Katakanlah sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi yang tertanam sangat rapat di dalam diri siswa kita. Tidak seperti murid
dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpukan amarahnya, walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Dia tidak bisa menahan lagi, tidak bisa menahan perasaannya, tidak bisa menahan emosinya, karena dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa gagal. Jadi dia akan mencari cara, dengan cara apapun dia akan mencari, dengan menyakiti dirinya sendiri, dengan membuat ulah, mengajak teman berantem di kelas, atau membuat ulah di luar sekolah. Itu sangat berbahaya bagi jiwa anak kita. Dengan suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan mendekat ke murid. Kami akan memberikan contoh untuk posisi manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Tahu Bu, jam 7. Ya. Jadi kamu terlambat kan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi anak merasa hukumannya sesuatu yang akan terjadi. Misalnya terlambat datang ke sekolah, anak disuruh berdiri di depan lapangan. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Mereka harus berdiri tegak hormat di depan tiang bendera. Sedangkan restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Mereka tidak punya pilihan. Jadi kita sebagai penghukum, sedangkan tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, dia akan merasa dirinya di dalam hatinya selalu berpikir, aku pernah dihukum nih. Jadi mereka merasa takut bukan karena kesadaran mereka sendiri, tapi takut karena dihukum. Sedangkan konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, dia selalu teringat terus menguatkan untuk murid. Anak dalam jangka waktu panjang dia akan selalu berpikir, bukan hanya dalam 1-2 hari atau dalam 1 minggu, 1 bulan, tapi dia akan selalu mengingat kejadian itu. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi bukan hukuman yang kita terapkan kepada anak, melainkan disiplin yang kita kuatkan. Kalau hukuman, mereka akan merasa tersakiti. Kalau disiplin kita terapkan, mereka akan ada tumbuh rasa sadar di dalam dirinya. Oh, bahwa saya salah. Oh, bahwa apa yang saya lakukan ini tidak benar. Jadi bukan hukuman yang kita berikan kepada anak, melainkan kita buatkan disiplin di dalam diri anak tersebut. Kita pilih antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kan kita omongkan kalau hukuman tadi yang konsekuensi itu terencana. Di sini kenapa nomor 5 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mapel PJK. Kita garis bawahi di situ ada tulisan mapel PJK. Jadi dia sesuaikan dengan ininya kan, karena dia konsekuensi dia karena ini pembelajaran PJK kan, pelajaran PJK. Jadi bapaknya atau yang guru PJK-nya, jadi itu kan konsekuensi sudah terencana, artinya udah disepakati dari awal kan. Jadi kalau misalnya datang terlambat, artinya mereka itu konsekuensinya yaitu lari lapangan misalnya 2 kali itu. Jadi kenapa konsekuensi ya karena sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya oleh guru PJK. Itu dari saya, terima kasih. Motivasi perilaku manusia itu ada 5, yaitu untuk
Ada 3. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dalam motivasi ekstrinsik itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi manusia itu ditimbul karena ingin menghindari hukuman. Saya tidak mau ikut, nanti saya dihukum, takut nanti saya salah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ada juga motivasi yang ingin mendapatkan imbalan. Aku pengen ikut, pasti besok ibu gurunya kasih uang. Contoh aja anak-anak kelas saya, nak tolong nak bawakan buku ibu ke perpustakaan ya. Dia berpikir 2. Motivasinya dia itu apa? Untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Dan motivasi intrinsik adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Dia bangga, aku sudah bantu ibu Evi gitu. Sudah bantu ibu Evi membawakan bukunya ke perpustakaan. Jadi motivasi anak itu akan timbul pada dirinya. Selanjutnya boleh sih? Menurut pemahaman saya, kalau salah, kalau yang saya jawab tadi 128 yang besar ya sebenarnya. Kalau lihat itu 16 ke 06 bedanya 10. 68 ke 88 itu bedanya 20. Iya. Terus di ujung tadi 98. Harusnya bedanya 30. Jadi 98 kurang 30 itu masih 68. Ya, antara 68 kalau ke 128 agak kebesaran itu. Ya, mungkin 68, tapi sama itu 68 ya. Itu menurut pemahaman saya. 87. Baiklah, saya akan menjelaskan. Adi yang terlambat hadir di sekolah, penghukum, nada suaranya tinggi. Kita sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh kita melotot, matanya mau marah, kan? Jari menunjuk kayak gini. Sedangkan terlambat lagi ya. Nih, misal saya kasih contoh nih. Minta tolong sama Bu Desi aja deh. Maaf ya Bu Desi. Bu Desi mau dihukum. Iya. Jadi saya adalah sebagai penghukum, sedangkan Ibu Desi adalah sebagai murid saya, Adi. Karena saya sebagai penghukum, jadi saya marah dengan mata melotot, nunjuk-nunjuk, dengan nada yang tekanannya tinggi. Saya beri kasih contoh aja ya. Terlambat lagi ya. Selalu datang terlambat. Kapan? Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Yang hukum. Iya, benar. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Iya. Kayaknya guru Di sini bisa dilihat ada identitas gagal dan identitas sukses, di mana sebenarnya prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu sebenarnya itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal tersebut, di mana di situ terlihat poin dari identitas gagal itu adalah berupa hukuman. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Yang hukum. Iya, benar. posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Iya. Kayaknya guru ini adalah perilaku, hukuman,
Dan disiplin positif, hukuman, konsekuensinya, dan restitusinya. Perilaku pasif, agresif, meningkat itu adalah hukuman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek adalah konsekuensinya, sedangkan restitusinya adalah masalah dapat dipecahkan. Sedangkan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu termasuk dalam hukuman. Memerlukan murid sebagai penghukum untuk si adik tadi, untuk si anak tadi. Lanjut Bu Desi. Maaf ya Bu Desi. Pembuat merasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Jadi bagaimana perasaan adik saat itu? Membuat merasa bersalah. Dia selalu merasa bersalah. Anak itu akan selalu merasa bersalah. Berarti saya tidak akan pernah merasa benar di hadapan Ibu Evi. Saya akan selalu merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, merasa selalu kecewa. Murid tidak akan merasa menjadi orang yang baik. Dia akan merasa menjadi anak yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, tidak sanggup membahagiakan orang tuanya. Katakanlah sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum sebagai penghukum untuk si adik tadi, untuk si anak tadi. Lanjut Bu Desi. Maaf ya Bu Desi. Pembuat merasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Jadi bagaimana perasaan adik saat itu? Membuat merasa bersalah. Dia selalu merasa bersalah. Anak itu akan selalu merasa bersalah. Berarti saya tidak akan pernah merasa benar di hadapan Ibu Evi. Saya akan selalu merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, merasa selalu kecewa. Murid tidak akan merasa menjadi orang yang baik. Dia akan merasa menjadi anak yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, tidak sanggup membahagiakan orang tuanya. Katakanlah sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Untuk identitas gagal dan identitas sukses itu kita bisa melihat dari hukuman dan konsekuensi serta penerapan restitusi yang kita terapkan kepada murid. Jadi kita harus selalu melihat dulu apa yang mereka lakukan. Kita sebagai penghukum, kita sebagai manajer, atau kita sebagai pemantau. Jadi dari identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi anak merasa hukumannya sesuatu yang akan terjadi. Misalnya terlambat datang ke sekolah, anak disuruh berdiri di depan lapangan. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Mereka harus berdiri tegak hormat di depan tiang bendera. Sedangkan restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Mereka tidak punya pilihan. Jadi konsekuensi itu terencana. Di sini kenapa nomor 5 lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mapol PJK. Kita garis bawahi di situ ada tulisan mapol PJK. Jadi dia sesuaikan dengan ininya kan, karena dia konsekuensi dia karena ini pembelajaran PJK kan, pembelajaran PJK. Jadi bapaknya atau yang guru PJK-nya, jadi itu kan konsekuensi sudah terencana, artinya udah disepakati dari awal kan. Jadi kalau misalnya datang terlambat, artinya mereka itu konsekuensinya yaitu lari lapangan misalnya 2 kali gitu. Jadi kenapa konsekuensi ya karena sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya oleh guru PJK. Itu dari saya, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Desi tanggapannya. Iya benar, jadi termasuk konsekuensi
bawah tadi mapel PJOK, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa jika terlambat akan mengelilingi lapangan basket. Motivasi perilaku mereka kita kuatkan disiplin di dalam diri anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Jadi di situ ada 5 tindakan guru, ada cerita 5 tindakan guru. Silakan didiskusikan apakah kalimat yang ditampilkan itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Oke, nanti kita pengetahuannya di slide sebelahnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, baiklah, selanjutnya kita bahas ya. Nomor 5 yang mau dibahas. Oke, lanjut. Yang nomor 1 tadi. Teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu adalah posisi teman dan sebagai posisi pemantau. Semoga rekan-rekan kita. Oh ya, satu lagi ya, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Itu adalah sebagai manajer. Semoga teman-teman kita, guru-guru hebat di SD 150 menjadi posisi manajer untuk murid-murid kita yang ada di bangsa ini. Oke, kita asah lagi pemahaman kita setelah mendengarkan tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Pemantau, teman, penghukum, manajer, merasa bersalah. Akhirnya murid menjadi tergantung pada guru. Jadi misalnya nanti dia datang terlambat, tetapi guru yang ada di kelas itu misalnya guru mata pelajaran, mungkin sikapnya akan berbeda karena dia hanya merasa akrab pada satu guru itu saja. Seperti itu. Akibat lain dari posisi teman ini, arti ini jika ia berbuat salah, bila yang menyuruh adalah guru tersebut, belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang. Benar, seperti saya tadi, jika seandainya dia terlambat di guru mata lain, mungkin sikapnya akan berbeda. Next, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Tahukah kamu jam berapa kita memulai? Atau kita boleh ya? Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Bu? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila datang terlambat, Adi? Saya paham Bu. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Winda. 87. Apa alasannya Ibu Winda? Baik. Aku kencang.
saya itu coba dibalik. 16 itu kalau dibalik jadi 91. 06 itu kalau dibalik jadi 90. Begitu seterusnya. Jadi 86, 87 di posisi mobil, 88, 89, 90, 91. Aku hitung buletannya. Oke, good job. Kita lihat jawabannya, Messi. Iya. Jawabannya benar 87 karena itu posisinya dibalik. Jadi biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jadi balik semuanya. Untuk slide selanjutnya. Mau ice breaking juga? Boleh. Nanti itu. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan dengan contoh mengenai 5 posisi kontrol guru. Akan dijelaskan per contoh. Contoh yang pertama dijelaskan Bu Evi mengenai penghukum. Baiklah, saya akan menjelaskan. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Penghukum. Nada saya bisa hadir tepat waktu Bu untuk selanjutnya. Baik. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, inilah posisi manajer yang kami peragakan. Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, bergerak pinggang, dan tetap bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid tersebut, ataupun sambil bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman mereka. Fokus ada pada diri murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar bermasalahnya, tentu dengan bimbingan guru juga. Jadi dari kelima posisi kontrol. Kenapa disuruh Nah, kalau jadi impact yang akan mereka dapat nanti bagaimana dan bisa mereka terapkan nanti di luar, bukan hanya di dalam sekolah, sopan santun mereka terhadap orang tua, terhadap guru juga, itu mungkin akan saya impikan murid-murid saya nantinya di masa depan. Mungkin seperti itu Ibu Evi. Kalau sekarang ini pembelajaran itu sudah mulai berbasis berpihak pada murid. Salah satunya kemarin saya juga Sekolah? Tidak, Bu.
saya bisa hadir tepat waktu Bu untuk selanjutnya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, inilah posisi manajer yang kami peragakan. Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkecak pinggang, dan tetap bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid tersebut. Ataupun sambil bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman mereka. Fokus ada pada diri murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar bermasalahnya, tentu dengan bimbingan guru juga. Jadi dari kelima posisi kontrol itu, posisi kontrol guru yang seharusnya itu adalah yang kelima, yaitu sebagai manajer. Seperti itu. Kalau tidak bisa atau masih introspeksi diri, kayaknya belum nih sebagai manajer, setidaknya menjadi pemantau. Oke, next selanjutnya ini contoh lain dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberi guru. Jika sebagai penghukum, maka contohnya seperti ini. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, itu adalah contoh dari penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berbicaranya bisa seperti ini. Kesekian kalinya Ibu sudah ingat. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Adit, silakan duduk. Kamu tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Adit, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu. Namun setiap tindakan yang kita pasti ada masalah, ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek Bu, saya capek dan mengantuk Bu. Soalnya malamnya saya main game sampai jam 12 malam. Akhirnya saya saat belajar jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk permasalahan ini? Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Evi dan akan saya kumpul besok. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali untuk beristirahat. Terima kasih Bu Evi. Permisi. Yuk, masuk. Almira, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Bu, maaf soalnya saya tidak dulu pulang karena diajak papa dan mama pergi ke kampung. Pasti itu sangat menyenangkan. Ibu juga mau, sangat senang jika diajak piknik. Namun,
Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu lakukan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan papa dan mama Bu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib dengan aturan sekolah. Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, Ibu apresiasi dengan tujuan kamu. Terima kasih ya. Iya Bu.